Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Sistem Informasi. Perkenalkan, nama Ibu adalah Novi Sofia Fitriasari. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai pengantar basis data. Tujuan video pembelajaran ini nanti kalian akan lebih memahami mengenai definisi basis data, kemudian Anda akan mengetahui software database, kemudian juga Anda akan memahami mengenai kelebihan dan kekurangan dari implementasi basis data. Oke, istilah basis data dan database itu adalah sama ya. Oke, yang pertama adalah definisi dari basis data. Kalian bisa mendefinisikan sebagai kumpulan data yang terorganisir dan umumnya data tersebut disimpan dan diakses secara elektronik ya dalam sistem komputer. Nah, bagaimana kita akan membuat basis data? Tentunya kita perlu menggunakan perangkat lunak. Nah, perangkat lunak tersebut kita bisa sebut sebagai software database. Oke, ada beberapa jenis software database ya. Yang Ibu akan sampaikan di sini yang paling umum, yaitu ada 3, Microsoft Access, Oracle, dan MySQL. Kita akan bahas ketiga software tersebut. Yang pertama, Microsoft Access merupakan program aplikasi keluaran dari Microsoft Office. Biasanya, penggunaan Microsoft Access untuk perusahaan-perusahaan kecil atau untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang sederhana. Nah, kalau Anda pilih yang kedua yaitu Oracle, itu memiliki kelebihan, yaitu database-nya dapat menyimpan data dengan ukuran yang cukup besar, yaitu hingga ukuran terabyte. Oleh karena itu, Oracle sering digunakan karena memang mudah untuk di-download dan juga memiliki versi free download. Kelebihan dari Anda menggunakan Oracle diantaranya adalah yang pertama, data tidak akan hilang meskipun ketika mengakses database ini, kemudian tiba-tiba listrik padam secara mendadak. Dan yang kedua, Oracle Data Mining dan Data Warehouse merupakan fitur yang berfungsi untuk membantu dalam menentukan strategi perusahaan ke depan berdasarkan apa? Berdasarkan dari analisis data yang ada. Oke, itu kelebihan dari Oracle. Kemudian yang ketiga adalah software database yang kita kenal dengan MySQL. Nah, MySQL ini menjadi salah satu database open source dan bisa digunakan di seluruh platform ya. Bisa Linux, bisa Windows ya. Yang menjadi kelebihan dari software database ini adalah penggunaan dari software database ini bisa digunakan untuk multi user. Karena memang pengakses database pada software ini menggunakan program yang bersifat network. Seperti itu ya. Kemudian seperti apa sih data yang tersimpan di dalam database? Nah, Ibu kasih contoh. Di sini Anda dapat lihat, ini adalah salah satu contoh penyimpanan database di Microsoft Access. Ya, Anda bisa lihat kan, di sini adalah contoh data yang ataupun tabel yang disebut sebagai tabel pegawai, di mana ada NIP, ada nama pegawai, kemudian ada nomor kartu pegawai, agama, kemudian ada jenis kelamin. Nah, database ini harus memiliki hubungan antar tabel ya, jadi tabel-tabelnya itu akan saling berhubungan. Nah, ini saya terdiri dari 8 tabel yang saling berhubungan ya, seperti yang Anda lihat di layar. Di sini terdapat tabel riwayat pendidikan yang berelasi dengan tabel data pegawai dan berelasi dengan tabel pendidikan ya. Kemudian ada tabel data pegawai. Nah, tabel data pegawai ini berelasi dengan tabel kenaikan pangkat, kemudian berelasi dengan kenaikan pangkat itu berelasi dengan tabel golongan dan unit kerja, dan yang terakhir adalah tabel golongan yang berelasi dengan tabel pangkat dan tabel jabatan. Jadi intinya itu database itu kumpulan dari tabel-tabel yang saling berelasi dan saling berhubungan. Ya, jadi kan tadi Anda sudah melihat bahwa tadi contohnya adalah database kenaikan pangkat di mana ada 8 tabel ya. Sekarang kita lihat kelebihan dari penggunaan database. Yang pertama tentunya kemudahan dan kecepatan. Nah, kemudahan dan kecepatan apa? Tentunya dalam mencari informasi. Kalau sudah di dalam database kan berarti berbentuk aplikasi, ya kan? Nah, jadi mudah dengan searchingnya. Tinggal searching apa yang mau Anda cari, datanya nanti akan muncul. Ya. Kemudian yang kedua, efisiensi ruang penyimpanan. Nah, biasanya kita menyimpan database dalam bentuk hard disk, jadi tidak memerlukan tempat yang besar.
ya. Kemudian yang terakhir ada keakuratan, ya. Nah, keakuratan ini adalah terhindar dari duplikasi data. Ya, jadi dengan menggunakan database itu kita akan terhindar dari duplikasi data, ya. Kemudian kelebihan yang lain itu ada, yaitu ada kebersamaan pemakai. Nah, database itu bisa dipakai secara bersama-sama. Oke. Kemudian apa sih kekurangan penggunaan database? Nah, database juga tentunya ada kekurangan. Yang pertama, kita perlu melakukan konversi data. Jadi data yang ada di dalam database itu harus dikonversikan. Kemudian kita perlu backup, ya, biar menjaga keamanan. Ya, jikalau nanti database-nya yang disimpan di dalam server misalnya rusak ataupun kebakaran atau bagaimana, nah kita harus mempunyai database cadangan. Oke, itu adalah materi Ibu pada video pembelajaran kali ini. Semoga Anda memahami apa itu definisi dari database, kemudian Anda memahami software-software apa saja database, kemudian kelebihan dan kekurangan dari database. Terima kasih, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.